Assalamualaikum Sobat Football United. Em, Sebelum mulai gue ingin menampilkan ini nih. Ada wawancara dengan Gary Neville yang dia menyebutkan terkait dengan CEO yang baru dan perubahan di Manchester United. Ini merupakan pekerjaan besar menjadi CEO di Manchester United. Dan Anda pikir dari semua hal yang dia dapatkan, saya pikir ada beberapa hal bagus di sana. Komunikasi, saya pikir bagaimana bagaimana komunikasi ini di klub yang sangat tidak bagus selama 10 tahun belakangan ini, dan ini sangat penting. Dan dia juga bagaimana bisa membentuk manajemen yang baru di Manchester United, struktur yang dia bisa percaya, juga dengan fans yang tentu saja membangun kepercayaan dengan kita, dan juga setiap orang yang melihat klub ini. Mereka belum berpikir atau belum mendapatkan seseorang yang saya pikir harus atau bisa beroperasi di sisi sepak bola dalam waktu yang cukup lama, dan saya pikir ini sangat penting. Tapi Anda tahu kalau ini akan menjadi tugas yang besar dan semua mata akan melihat kepada dirinya. Dia tentu saja memiliki banyak atau dasar yang sangat bagus di Manchester City dan juga di Barcelona, dua klub yang paling sukses di 15 tahun terakhir. Tapi ini sepertinya di Manchester United akan melakukan lebih banyak keputusan-keputusan, dan mereka berada di situasi ataupun jalan yang bagus, jalan yang benar, dan saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang positif. Sir Jim Ratcliffe tidak datang dan tidak akan membuat kerusakan dalam tanda kutip Tentu saja kerusakan ini ataupun perubahan ini juga akan berlangsung sangat cepat. Dan tentu saja mereka belum mendapatkan CEO. Sudah ada tapi belum bekerja CEO-nya. Karena Richard Arnold sudah mundur, mereka belum memiliki sporting director, mereka belum memiliki head of recruitment yang bagus. Ada 3 posisi di mana banyak pemilik sangat menginginkannya, dan dengan uang yang masuk uang yang tentu saja mereka akan habiskan untuk para pemain-pemain, lalu juga revenue yang akan mereka dapatkan tentu saja untuk CEO yang bagus. Dia memiliki sisi komersial juga. Jadi ini saya pikir juga akan menjadi bagian yang saya bayangkan adalah penunjukan segitiga. Dan saya pikir ini yang akan saya lihat di beberapa bulan ke depannya. Ini Gary Neville menyinggung tentang perubahan dan juga CEO dari Manchester United. Ada perubahan jelas perubahan bahkan di dalam tanda kutip kerusakan yang memang menurut gua dibutuhkan di Manchester United. Dan kalau gua ambil dari artikel yang ditulis oleh Adam Crafton di The Athletic, bagaimana Manchester United ternyata ataupun Ineos di Manchester United ini ternyata memiliki peran lebih dari football operation. Bagaimana staf di Manchester United telah diinformasikan kalau Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos ini tidak hanya akan mengatur terkait dengan football operation, tapi dia juga akan mengatur lebih besar daripada itu saja. Nah, ini juga menarik bagaimana Glazer yang sebelumnya memiliki peran yang sangat besar di Manchester United, tapi 25%-nya Ineos ini memberikan mereka kekuasaan yang juga besar, bukan hanya football operation, tapi juga terkait dengan bisnis dari Manchester United itu sendiri. Walaupun tanggung jawab yang terbesar dari Ineos ini akan terkait dengan football operation, dan sekarang jelas bagaimana keluarga Glazer ini juga
bersiap untuk menyediakan hal yang lebih luas lagi bagi timnya Sir Jim Ratcliffe. Bagaimana penunjukan CEO dan Ineos juga berpikir kalau dari sisi komersial Manchester United itu juga akan sangat berhubungan dengan kesuksesan di atas lapangan, yang menurut gue itu jelas. Namun perubahan ini akan sangat besar terjadi di Manchester United dengan masuknya Ineos, dan seperti tadi disebutkan oleh Gary Neville, masih CEO belum bekerja, ada sporting director yang juga dinantikan untuk segera datang di Manchester United, dan juga head of recruitment yang punya kompetensi yang luar biasa untuk datang juga di Manchester United, karena memang menurut gua ini hal yang kalau dilihat dari 10 tahun belakangan, mungkin banyak fans yang mengatakan ya performa Manchester United manajer tidak memiliki taktik yang bla bla bla. Enggak. Karena apa? Manajer-manajer tersebut memiliki periode sukses loh di Manchester United dalam tanda kutip. Bagaimana Ole Gunnar Solskjaer ya sebagai runner up membawa ke final Europa League, Jose Mourinho juara Europa League, runner up Liga Inggris, Louis van Gaal juara Piala FA, tapi mereka tidak bisa secara konsisten. Dan kalau melihat salah satu dasar sumber masalahnya adalah di rekrutmen, bagaimana pemain yang datang. Gue pernah membuat video ya kan, bagaimana gue berikan fakta dari tahun 2013-2014 Manchester United ini kerugiannya paling besar, tapi angka pemain yang didatangkan ini paling sedikit jika dibandingkan dengan tim-tim lain yang juga rugi. Artinya apa? Manchester United terlalu sering mendatangkan pemain-pemain mahal yang dalam tanda kutip tidak berguna. Kenapa? Karena perannya, kontribusinya tidak linear dengan harganya, dan ini yang harus dirubah. Ini sudah sedemikian parah sampai bahkan membentuk market ya kan untuk Manchester United. Ketika Manchester United market apa? Ketika Manchester United mendatangkan pemain langsung harganya tinggi, gajinya tinggi. Ketika melepas jatuh harganya. Dan Manchester United selama 10 tahun belakangan ini, berapa pemain yang Manchester United bisa lepas setelah didatangkan sebelumnya di Old Trafford yang mereka bisa mengambil keuntungan? Tidak banyak. Dan ini berbeda banget dengan klub-klub lainnya. Dan ini yang harus diperbaiki. Sistem rekrutmen menurut gue. Dan ya sekarang dengan CEO Omar Barada sudah masuk. Feeling gue secara dengan amatiran sporting director akan segera masuk. Dan bagaimana Ineos yang kabarnya juga akan diberikan peran lebih besar daripada football operation, menurut gue ini juga masuk akal, karena football operation, kesuksesan di sisi sepak bola ini akan sangat berperan di sisi bisnis Manchester United. Walaupun saat ini bisnis Manchester United itu tetap juga besar ya, tapi dengan tentu saja pemilik-pemilik mereka juga ingin supaya mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi ya kan. Dan ini bisa diciptakan kalau mereka sukses dari sisi sepak bola. Hanya saja mindsetnya atau pola pikirnya yang harus dirubah. Tidak bisa secara instan. Sekali lagi tidak bisa secara instan. Kalau mereka ingin menginginkan kesuksesan secara instan, tidak bisa berlangsung secara lama. Dan ini sudah terbukti selama 10 tahun belakangan. Ini sudah berulang kali selama 10 tahun belakangan ini. Kesuksesan instan ya tidak bisa secara permanen di sana. Paling 1-2 musim berganti lagi. Dan bagaimana turnover-nya ya ini juga sangat besar. Membayar ketika Manchester United memecat pelatih saja. Coba bayangkan, Manchester United terlalu besar loh, membayar kompensasi. Harganya kalau nggak salah 7-9 juta, gue nggak tahu, tapi yang jelas salah satu yang tertinggi di Eropa, bahkan Premier League. Kompensasi untuk pelatih. Dan menurut gue mindset seperti ini harus diganti, terutama bagi fans ya. Ketika melihat permainan tidak bagus, ganti manajer. Dia benar-benar diasumsikan menurut gua bagaimana manajer ini seperti kayak seseorang yang memegang joystick di depan game konsol, di depan TV. Tidak demikian. Ada banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki sehingga manajer ini juga bisa bekerja secara nyaman di Manchester United dengan banyaknya support yang memang dia butuhkan. Ini yang gua lihat selama 10 tahun belakangan ini tidak pernah terjadi di Manchester United. Erik ten Hag, yes dia punya John Murtough, dia punya beberapa posisi lain yang membantu ya kan, tapi kalibernya menurut gua belum kaliber di Manchester United. Melihat bagaimana proses John Murtough mendatangkan pemain contohnya, harga berapa yang dia keluarkan untuk pemain tersebut. Ini kan juga mempengaruhi tekanan terhadap pemain tersebut, kapan didatangkan. Ini kan juga berpengaruh bagi kesiapan tim. Dan ini semua menurut gua belum bisa termanage secara bagus, karena ketika mendatangkan pemain ini bukan ranahnya dari sang manajer. Sang manajer tentu saja bisa merekomendasikan pemain ya, baik itu secara
spesifik maupun juga secara gambaran, tapi manajer juga butuh lawan diskusi yang bagus dari seorang football director ataupun juga sporting director. Bagaimana mungkin opsi-opsi lain, bagaimanapun juga mungkin ya plan A, plan B, plan C dari beberapa pemain yang diincar yang menurut gue statusnya di Manchester United sejauh ini masih kacau. Bagaimana juga harga ini sangat penting, karena ketika harga itu terlalu tinggi maka tekanan pun juga akan tinggi terhadap pemain tersebut. Sorotan dari media pun juga sangat tajam dari kepada pemain tersebut, dan ini kan juga ya menurut gue ada hubungannya nanti dengan bagaimana pelatih ingin supaya taktiknya diimplementasikan di atas lapangan oleh pemain-pemain tersebut. Bagaimana juga situasi dressing room yang selama 2 musim ini selalu saja ada yang bergejolak, dan kalau itu hanya dibebankan kepada sang manajer saja menurut gue tidak pas ya, karena bagaimana hubungan dengan agensi, hubungan dengan bahkan pemain itu sendiri, ini kan juga menjadi salah satu peran dari menurut gue sporting director ataupun football director itu sendiri, yang sampai dengan saat ini peran-peran tersebut menurut gue masih terlalu banyak diambil oleh manajer itu sendiri, sehingga bagaimana kalau dibandingkan dengan tim lain, manajer-manajer ini bisa lebih fokus terkait dengan performa dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Di Manchester United itu belum bisa terjadi, dan ini penting supaya tim ini bisa berperforma lebih bagus lagi, supaya pihak-pihak ini bisa lebih fokus lagi ke pekerjaannya yang bisa jadi lebih detail daripada yang saat ini, dan itu yang dibutuhkan di Manchester United. Kurang lebih demikian ya, perubahan ini akan terus berjalan, dan ya perubahan ini juga butuh kesabaran. Bagaimana menurut Sobat Football nanti, seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.